Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. As-subhu bada min talatihi wal-lailu daja min wafratihi faqarusulah fazla wa ula ahdasubula lidilalati kang zul karami maulan ni'ami hadhil umami li syariati azkan nasabi a'lal hasabi kullul arabi fi khizmati Sati syajaru nataqal hajaru syuqal qamaru bi isyarati Jibrilu ata lailata asra wa rabbudahu li ratihi nala syarafa wallahu wafa amma salafa min ummatihi fa muhammaduna huwa sayyiduna fal injulana li ijabatihi baligh ya rabbi baligh ya rabbi baligh ya rabbi maqasidana bi habibika summa khibati amin 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 ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Istajib doa'ana ya Allah. Istajib doa'ana ya Rahim. Istajib doa'ana ya Rahman. Istajib doa'ana ya Mujib da'awat. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama bisa berkumpul kembali, bermuajah sekaligus kita bersilaturahim di Asdabil Channel, di Aribat Manul Hikmah. Semoga perkumpulan kita, permuajahan kita benar-benar menjadi wasilah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah kita bisa mendapatkan syafaat udmanya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita memuja kepada Allah dan mari kita bersolawat sebanyak-banyaknya kepada penghulu umat Sayyidul Ayam, Sayyidul Alam, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak sholawat, insya Allah kita akan mendapat syafaat
Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena membaca sholawat ada suatu ibadah yang sangat dahsyat. Sangat luar biasa. Seandainya kita malam sahar. Akhirnya sahar itu tidak tidur. Untuk ibadah namanya sahar. Seandainya kita siang kita puasa. Disertai zikir. Disertai apapun kebaikan. Membantu orangkah? Bersedekahkah? Mengaji Al-Qur'ankah? Tapi satu yang kita tinggalkan. Apa? Sholawat. Sama sekali kita tidak bersholawat. Maka semua amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo. Jangan sampai kita lupa untuk bersholawat. Perbanyak sholawat. Siang dan malam. Karena membaca sholawat itu tidak ada istilah tidak diterima. Diterima saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di area apapun, ya di area al-hikmah atau di area apapun, sholawat itu adalah suatu mustika, suatu kunci. Makanya di dalam berdoa itu pasti ada saja sholawat. Tidak mungkin satu doa nggak ada sholawat, tidak mungkin. Karena sholawat adalah merupakan suatu kunci. Kalau sholawat tidak dibaca, maka tidak akan diterima doa kita. Oleh karena itu, ayo kita perbanyak sholawat. Sekarang, Nabi kita telah bersabda. Ada samping kita mencintai, baca-baca sholawat. Ya, timbalan-timbalannya, sabda-sabdanya harus kita indahkan. Harus kita kerjakan. Itu baru kita mahabbah cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Beliau telah bersabda, qala Rasulullah SAW, saumu syahri Ramadan mu'allakun bainas samawati wal ardi wala yurfa illa bizakatil fitri. Jadi puasa bulan Ramadan itu adalah mu'allakun bainas samawati wal ardi. Tergantung atau digantungan atau menggantung. Di mana? Jadi awang-awang, di hawa. Jadi antara langit dan bumi. Jadi di pertengahan, jadi antara langit dan bumi. Di langit tidak, di bumi itu di pertengahan. Di hawa. Jadi puasa itu tidak akan dibawa ke sana. Tidak akan diangkat. Terkecuali bizakatil fitri. Kalau kita sudah fitrah. Jadi ini bulan puasa, nah ceritanya kita bulan puasa. Kita puasa kan. 1 bulan kita puasa nih. Terus zakat fitrah tidak dibayarkan. Maka puasa kita yang 1 bulan itu tergantung. Tidak sampai ke hadirat Allah. Tergantung di awang-awang. Di hawa. Illa bizakatil fitri. Setelah dibayarkan zakat fitrahnya. Baru diangkat ke sana. Ya makanya hati-hati fitrah. Jangan sampai tidak dibayarkan. Cuman di sini di dalam masalah fitrah ya. Di dalam masalah fitrah kita harus tahu. Harus tahu. Kemana zakat fitrah dibayarkan? Sekarang kan macam-macam kan. Ya orang ya. Kalau yang lain-lainnya. Jadi tidak apa? Tidak mengetahui seutuhnya maksudnya. Jadi zakat fitrah itu untuk apa? Zakat fitrah itu diberikan ke siapa? Jadi jangan sampai nih zakat fitrah dikumpulin untuk bikin masjid. Enggak benar itu. Enggak jadi itu zakat fitrahnya. Atau zakat fitrah dikumpulkan untuk bangun rumah sakit. Zakat fitrah dikumpulkan untuk bangun jalan. Apa-apaan itu. Bukan untuk itu.
Untuk apa tuh? Lil fuqara'i wal masakin. Allah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi di sini yang dimaksud adalah zakat fitrah. Jadi lil fuqara, bagikan, berikan, bayarkan kepada orang-orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya usaha, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya harta. Itu namanya fakir. Kasihkan ke situ. Untuk apa? Untuk dimakan. Bukan untuk dipakai bangun masjid atau bangun jembatan. Jadi jangan sampai salah bayar kita. Jadi kita berikan ke orang fakir atau orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang punya kerjaan, punya usaha tapi tidak cukup. Bayarkan ke situ. Ini asnafnya, pembagiannya ada 8 macam ya, 8 macam. Tapi ya sebelum kita ke asnaf-asnaf yang lain kan, itulah perhatikan oleh kita. Fakir, miskin. Fakir, miskin. Banyak di antaranya asnaf-asnaf yang lain yang memang sekarang tidak diberlakukan. Jadi yang utama itu adalah fakir, miskin. Harus kita, karena fakir dan miskin ini di negara kita ini, di kampung-kampung, di desa-desa masih bejibun, masih banyak. Tuh, jangan sampai yang miskin banyak, yang fakir banyak, malah zakat fitrah dikumpulin pakai bikin jembatan lah, pakai bikin jalan lah, pakai bikin macam-macam ini. Salah kaprah ini. Jadi zakat fitrah itu tidak benar kalau diberikan ke situ. Bahkan banyak ba'dul masyayikh yang mengatakan zakat fitrah itu tidak sah kalau memang salah membayar. Jadi salah untuk mengeluarkannya. Ya seperti itu. Zakat fitrah dikumpulkan oleh seseorang ya untuk bangunan dan segala macam. Udah. Jadi intinya berikan zakat fitrah kepada fakir miskin. Itu aja. Sekarang kita langsung ke acara inti. Ke kajian, yaitu sebelum kita ke acara inti yaitu pengijazahan, ringankan tangan untuk subscribe. Ringankan tangan sebentar untuk subscribe. Klik dan komen. Dan silahkan berdoa sebaik-baiknya doa. Kalau kita punya keinginan, punya kehendak, punya tujuan, punya cita-cita, berdoalah sebaik-baiknya doa. Dan doa itu tulis di kolom komentar. Karena doa kita yang tertinggal, yang tertulis, yang ditulis di kolom komentar akan dibaca, akan dilihat oleh jutaan orang. Saudara-saudara kita. Dan semuanya insya Allah akan mendoakan kita. Akan mengaminkan. Konsekuensinya kalau kita diaminkan doa kita oleh jutaan orang. Oleh banyak orang. Bukankah 40 orang saja sudah ada satu wali? Apalagi kalau ribuan, kalau jutaan orang, berapa puluh ribu wali di situ. Maka konsekuensinya insya Allah doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabb. Dan share, bagikan video ini kepada siapapun handai tolan, kenalan, teman, keluarga, ayo bagikan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala, Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, saudara-saudaraku, saudara-saudara Al-Fakir, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saudara-saudara Al-Fakir keberadaan waktu ini lagi mengalami musibah, ujian, cobaan, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi yang lagi keberadaan sakit, keberadaan lagi terpuruk. Semoga sakitnya diangkat dan keterpurukan kehidupannya juga dikembalikan oleh Allah. Digantikan dengan kemudahan, kelancaran, ketentraman, kenyamanan. Dan semoga diberi anak yang soleh-solehah atau dijadikan anak-anak kita semua yang soleh-solehah yang bermanfaat bagi bangsa, nusa, dan agama. Sekarang kita langsung ke acara inti. Sekarang tulis habaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ilmu atau aurad supaya kita terbuka mata batin. Jadi terbuka mata batin itu maksudnya kita punya IQ atau nalar. Itu daya tangkap pikir otak yang benar-benar basiroh. Jadi kita bisa mengetahui tentang hal yang tidak umum diketahui oleh orang banyak. Jadi bisa mengetahui rahasia lah kalau secara kasarnya. Tentu ini adalah izin Allah. Tentu ini adalah karena qudrat iradat Allah. Ya, tidak lepas dari berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan haknya ayat ini. Insya Allah. Jangan kaget kalau kita dibukakan batin kita oleh Allah. Sekarang tulis hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi dan Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadratin Nabiyullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiyullah Ibrahim wa Nabiyullah Musa wa Nabiyullah Isa wa Nabiyullah Sulaiman wa Nabiyullah Daud wa khususan ila hadrati Nabiyullah Khadir alaihi wassalatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wala hadrati jami'i malaikatil muqarrabin al-uluwiyatu supriyah khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajru wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya ilahi ta'ala fil masriq wal maghrib khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama ilahi ta'ala fil masriq wal maghrib khususan hadrati Syekh Ustadi Said Asdami Afghanistan khususan hadrati Syekh Ustadi man ajazani hadza khususan hadrati abi wa ummi. Wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum dan mahfum setiap kita baca Al-Fatihah, kita harus baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Apa yang diwirid? Yang diwirid ayat ini. Tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi kita puasa 11 hari. Jadi ini bisa 5 hari, bisa 7 hari, bisa 9 hari, bisa 11 hari. Silahkan pilih. Insya Allah semuanya baik. Tentu yang teristimewa adalah yang terbanyak. Insya Allah. Jadi ini dibacanya sehabis sembahyang tahajud. Berapa? 2012. Insya Allah. Kita amalkan setelah kita beres puasa. Kita insya Allah diberi basirah oleh Allah. Diberi terbuka mata batin kita. Jadi kita diberi tahu, diberi paham oleh Allah. Sesuatu apapun yang akan terjadi atau sesuatu apapun yang rahasia, yang otak kita tidak bisa, Allah membukakan mata batin kita. Kita bisa tahu dengan kehendak Allah. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga. Al-Fakir juga Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang melihat, yang menemukan
suara atau video ini. Al-Fakir ijazakan ridho lillahi ta'ala. Tafadhol. Dan jangan lupa ini untuk dibagikan. Untuk apa? Supaya lebih bermanfaat dan membagikannya video ini, insya Allah bernilaikan ibadah. Siapapun mengerjakan aurat ini, berzikir ini, berarti mendapat pahala. Dan yang membagikan video pun ini sama. Karena Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man dalla ala khairin kafa'ilih, wa man dalla ala syarrin kafa'ilih." Jadi siapapun yang menunjukkan, yang mengajak kebenaran, ya sama dengan berbuat kebenaran itu sendiri. Yang menunjukkan, yang mengajak kepada sesuatu pekerjaan yang baik, maka kafailihi, seperti mengerjakan kebaikan itu sendiri. Begitu juga mengajak, menunjukkan kejahatan, maka seperti berbuat kejahatan itu sendiri. Sekian demikian. Innallaha ma'ana al-afi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.